Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi wabarakatuh. dari kelompok 5 akan mempresentasikan cara perawatan endoskopi fleksibel. Pertama-tama, perkenalkan. Di sini ada Kansumi Adha, Maura Askanadira, Muhammad Firman Bayu Prayogo, saya sendiri, Muhammad Hati Afandi, dan Suci Nurul Anissa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Endoskopi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk memeriksa organ dalam tubuh manusia. Dengan bagian alat yang dimasukkan ke dalam bagian organ dalam tubuh berbentuk pipa yang lentur atau fleksibel. Dan di dalamnya terdapat serat-serat optik yang berfungsi sebagai pemungut gambar serta pembawa cahaya. Pemeriksaan endoskopi digunakan untuk mendiagnosis kelainan-kelainan organ di dalam tubuh antara lain saluran pencernaan, saluran perkemihan, rongga mulut, dan rongga abdomen, ataupun yang lainnya. Next. Nah, mengapa endoskopi harus dirawat? Yang pertama adalah agar alat tersebut terbebas dari mikroba atau patogen berbahaya yang dapat membahayakan tubuh hewan tersebut. Yang kedua adalah agar pada saat praktik alat tersebut tidak ada kesalahan atau kegagalan, seperti pengambilan gambar burem ataupun kegagalan kebocoran. Yang ketiga adalah untuk memastikan alat ini memiliki kinerja tinggi. Bagian selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip pembersihan fleksibel endoskop. Yang pertama yaitu bersihkan katup udara, air, dan suction. Yang kedua, lumasi flushing atau suction valves. Yang ketiga, buang semua air keluar dari saluran udara. Yang keempat, bersihkan bagian luar skop dengan approved deterjen dan air. Yang kelima, jika diperlukan sterilisasi, hanya cairan sterilisasi dingin yang diperbolehkan, yaitu menggunakan etilen oksid. Next. Selanjutnya yaitu prinsip pembersihan fleksibel, yaitu lakukan tes kebocoran. Selanjutnya, masukkan sikat ke dalam aksesoris channel pada fleksibel endoskop. Kemudian, jika diperlukan desinfektan, gunakan larutan glutaraldehyde 2%. Dispirasi untuk mencuci biopsi atau aksesoris channel deterjen khusus. Kemudian ada aspirasi distill atau DW. Kemudian alkohol melewati biopsi atau aksesoris channel. Yang terakhir yaitu aspirasi udara sampai biopsi atau aksesoris channel kering. Selanjutnya akan dijelaskan Suci Nurul Anissa. Baik, terima kasih Haki. Selanjutnya yaitu ada prinsip pembersihan fleksibel endoskop. Yang pertama yaitu perendaman dan pencucian. Bersihkan bagian luar skop dengan approved deterjen dan air. Selanjutnya bersihkan katup udara menggunakan air dan suction atau flushing atau suction valves. Lumasi flushing atau suction valves. Next. Prinsip pembersihan fleksibel endoskop. Yang pertama itu buang semua air keluar dari saluran udara. Kemudian lakukan pengeringan dengan cara menyemprotkan udara ke dalamnya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kansumi Adha. Baik, terima kasih Suci. Selanjutnya prinsip pembersihan fleksibel endoskop. Yaitu bersihkan dan keringkan biopsi dan foreign body retrieval forceps. Dan terakhir, jika diperlukan sterilisasi, hanya cairan sterilisasi dingin yang dapat dilakukan atau ethylene oxide. Next. Nah, untuk cara membersihkan endoskopi yaitu ada 5 cara. Yang pertama, pastikan pada saluran udara dan air kering dengan membersihkannya menggunakan pompa khusus. Yang kedua, lakukan perendaman menggunakan air dan deterjen. Yang ketiga, bersihkan bagian luar skop dengan spons khusus dimulai katup udara air. Dan suction atau flushing atau suction valves. Lumasi
flushing atau sukses valves. Keempat, usap bagian lensa dan pastikan tidak ada debu yang menempel. Dan yang terakhir yaitu bersihkan selang atau channel endoskop menggunakan sikat khusus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Endoskopi merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk memeriksa organ tubuh manusia dengan menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam bagian organ dalam tubuh yang berbentuk pipa lentur atau fleksibel. Pemeriksaan endoskopi digunakan untuk mendiagnosis kelainan-kelainan organ di dalam tubuh, antara lain saluran pencernaan, saluran perkemihan, rongga mulut, rongga abdomen, dan lain-lain. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang menginspirasi dari PPT kami. Selanjutnya kita menginjak kepada sesi tanya-jawab. Yang pertama, saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 3. Sterilisasi dingin yang diperbolehkan hanyalah ethylene oxide. Apakah ada larutan lain yang dapat digunakan sebagai pengganti ethylene oxide? Dan kenapa hanya ethylene oxide yang diperbolehkan? Sterilisasi hanya menggunakan ethylene oxide dikarenakan ethylene oxide tidak menimbulkan korosif pada alat, meninggalkan bau dan tidak meninggalkan residu pada alat tersebut. Jadi, ethylene oxide sangat baik untuk membersihkan alat-alat yang memasuki tubuh-tubuh dan organ-organ manusia. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Hanin, kelompok pertanyaan dari Hanin. Apa contoh kegagalan yang terjadi saat penggunaan alat karena alat yang tidak dirawat? Yang pertama adalah untuk kegagalan pada lensa, yaitu gambar menjadi buram atau tidak jelas, sehingga praktik penggunaan alat tersebut tidak efektif. Yang kedua adalah terjadinya kebocoran pada channel atau selang endoskopi. Dan yang terakhir adalah masuknya mikroba atau patogen luar pada tubuh hewan dikarenakan alat tersebut tidak bersih. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rahayu, kelompok 1. Apabila endoskopi tidak dirawat dengan baik, mikroba atau patogen apa saja yang biasanya bersarang? Dan apa dampak dari adanya patogen itu? Mikroba atau patogen yang dapat bersarang yaitu ada mycobacteria, jamur, virus, dan bakteri. Dampak dari adanya patogen tersebut yaitu dapat menyebabkan infeksi pada organ dalam. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Febriani. Bahan apa yang digunakan untuk melumasi flushing atau suction valves? Untuk bahannya yaitu silicone oil atau yang bermerek Linsar, khususnya untuk pelumas alat bedah. Hal yang perlu diperhatikan untuk pelumas ini adalah pelumas tersebut tidak bersifat korosif dan pelumas tersebut tidak akan menimbulkan efek samping pada bagian organ hewan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Ahmad Daniel. Pertanyaannya itu, kenapa hanya bisa dilakukannya cairan sterilisasi dingin atau ethylene oxide? Karena cairan tersebut bersifat rendah, sehingga dapat menghilangkan semua jenis mikroorganisme pada alat tersebut. Pertanyaan yang kedua oleh Nabila Agustin, yaitu bagaimana cara memeriksa tes kebocoran pada endoskop? Untuk melakukan tes kebocoran pada endoskop dapat dilakukan dengan merendam endoskop dengan air jernih dan diamati aliran gelembung secara terus-menerus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.